Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar Pak Dwi? Udah sehat? Ya, alhamdulillah, Pak. Topik pagi hari ini kita ngangkat judulnya Oil's Dangerous Game ya. Beberapa data fundamental teman-teman semua bisa akses di Monex Daily Report. Cukup lengkap membahas tentang komentar dari petinggi Bank Sentral Inggris. Kemudian ada komentar dari Christine Lagarde juga yang tidak akan memberikan Yunani sebuah perlakuan khusus dikarenakan kemenangan partai Syriza yang anti akan stimulus ataupun bantuan internasional ya. Jadi sepertinya nampak jelas situasi politik dan geoekonomi tentang adanya konsep-konsep stimulus dan efek dari uh, hal tersebut. Namun pagi hari ini saya terkhusus membahas tentang konsep transaksi minyak dan penurunannya yang terjadi ini dengan judul yang sedikit menyeramkan ya nih. Oil's Dangerous Game ya. Yang perlu kita pahami bersama ini adalah Menteri Perdagangan Arab Saudi si Namimi mengatakan kalau saya memangkas produksi apa yang terjadi dengan market share Arab Saudi sendiri ini secara personal dia berkata demikian. Maka kalau misalkan dia pangkas produksi tentu harga akan meningkat, akan mendapat benefit juga dari si Rusia, kemudian Brazil juga mendapatkan benefit. Kemudian yang terutama produksi minyak dari Amerika Serikat dari sumber shale akan mendapatkan pangsa pasar yang menarik ya. Bahasa sederhananya berbagi market share dalam segmentasi pasar minyak. Oleh karena itu inilah alasan kenapa Arab Saudi tidak memangkas produksi minyaknya. Di samping itu ada beberapa deals dari Arab Saudi dengan Cina dan negara lain untuk menjual minyak di bawah harga pasar ya. Tentunya ini membantu negara-negara yang membutuhkan minyak dan menambah stok minyak kemungkinan jika kemungkinan terjadi faktor eskalasi dari geopolitik memanasnya di Ukraina dan di Suriah. Berikutnya, konsekuensi dari apa yang dilakukan Arab Saudi, kemudian beberapa negara OPEC lainnya, fokus untuk di Saudi tetap memproduksi minyak walaupun stok global ini berlebih 2 juta barrel per hari dan Arab Saudi eh, membutuhkan biaya produksi setiap hari itu kurang lebih dari laporan Bloomberg sebesar 39 miliar dolar sehingga dengan beban biaya yang terus dikeluarkan Arab Saudi eh, terjadi defisit neraca perdagangan Arab Saudi sebesar 12 miliar dolar. Namun apalah arti 12 miliar dolar ini dengan kekayaan Arab Saudi yang lebih dari 732 miliar dolar? Is no big deal ya. Jadi walaupun Arab Saudi sekarang dan negara-negara yang sudah memiliki reserve currency dan devisa yang cukup banyak, walaupun terjadi penurunan dari pendapatan penjualan minyak, kesimpulannya adalah is no big deal ya. Kenapa dikatakan oil's dangerous game? Eh, Masalahnya Arab Saudi memiliki sebuah politik jika memangkas produksi harga minyak maka harga minyak akan kembali normal dan tentunya produksi minyak di Amerika Serikat bisa ditekan dan mereka akan juga mendapatkan profit dari normalnya harga minyak ya. Ini yang masih ditahan oleh Arab Saudi dikarenakan Arab Saudi sedikit ingin lebih mendominasi pasaran minyak dunia. Namun yang perlu dipahami bahwasanya pasokan negara-negara yang membutuhkan minyak ini tidak selalu sama ya. Artinya tidak semua negara yang butuh minyak ini punya punya sumber minyak di buminya ya, tidak selalu sama memiliki sumber minyak. Tentu negara-negara yang membutuhkan energi dari sektor oil ini
akan sangat membutuhkan dan diuntungkan dengan harga penurunan ini. Ini yang merupakan sebuah konsep monopoli dari Arab Saudi, seolah-olah eh, seperti memberikan sebuah bonus dari penurunan harga minyak untuk segmentasi dan permintaan minyak di masa yang akan datang. Poin kedua, dengan konsekuensi penurunan harga minyak, perusahaan-perusahaan minyak dengan modal hutang ini akan sangat kesulitan mendapatkan putaran keuntungan dan pengembalian kredit dengan membayar hutang jangka pendek. Tentunya ini akan membuat perusahaan minyak yang skala kecil akan pilot ya, dikarenakan ongkos produksi lebih besar dari net selling. Mari kita perhatikan sampai di kuartal ketiga juga akan terjadi peningkatan yang cukup stabil di atas 94 juta barrel per hari. Artinya, data OECD dan IEA ini bukan angka yang sifatnya main-main. Pertumbuhan global sebenarnya ini bukan diukur dari angka dan kertas, namun di mana tingkat demand sebuah source energi, kemudian source material, sumber bahan baku, dan sumber energi ini tolak ukurnya adalah sebagai real pertumbuhan global ya. Jadi kalau misalkan data laporan tertulis itu bisa saja benar adanya, atau bisa saja memang sebuah politik ekonomi untuk strategi ekonomi. Namun dari laporan IEA dan OECD, demand untuk oil ke depannya ini cukup tinggi. Oke, mari kita sama perhatikan data stok minyak ya. Stok minyak tidak termasuk stok minyak Amerika Serikat ya. Karena stok minyak Amerika Serikat itu yang berwarna merah sangat tidak signifikan ya, sangat kecil sekali dibandingkan dengan stok minyak global. Artinya terjadi peningkatan stok dan suplai minyak mentah dunia ini total keseluruhannya sangat didominasi oleh produksi minyak yang selama ini diekstraksi dari bumi, bukan dari terkait US shale oil. Nah, nanti teman-teman bisa cek ini di IEA. Saya mau sampaikan sedikit bahwasanya oil shale itu diproduksi dari serpihan-serpihan bebatuan di dalamnya memiliki kandungan gas dan ada beberapa minyak yang dilapisi para ahli-ahli perminyakan di Amerika Serikat tahun 1880 sampai nggak so jauh kita anggap dari tahun 1950 sampai 2010. Yang paling banyak sebenarnya stok untuk shale oil ini kandungan gasnya itu sebenarnya dari Estonia ya. Estonia ini dari Eropa Timur dekat Ukraina. Oleh karena itu Ukraina ini sangat menjadi sebuah wilayah medan tempur yang menjadi perebutan dari Uni Soviet, perebutan Rusia dikarenakan kandungan gasnya cukup banyak di sana. Bahkan warna yang dimiliki Amerika Serikat, kandungan shale oilnya ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan Brazil kalau kita lihat. Bahkan Cina sendiri memiliki kandungan gas yang masih belum dieksplorasi begitu banyak. Jadi menurut analisa saya tidak begitu signifikan kalau produksi di Amerika Serikat yang notabene adalah hasil dari oil shale ini mempengaruhi penurunan harga minyak. Yang jelas ini ada geopolitik dari Arab Saudi dan negara-negara yang memiliki kompensasi dari penurunan harga minyak itu ya. Nah, saya akan sampaikan juga tentang oil shale deposit dari proses lifting
dari konvensional ataupun inkonvensional. Proses konvensional itu membutuhkan proses mining ya, atau penambangan dahulu, pengeboran, kemudian penghancuran dulu, penghancuran apakah batunya, kemudian untuk menghasilkan minyak dan memasukkan pipanya ke bawah tanah untuk menyedot gasnya, kemudian melakukan melalui proses retorting, atau retorting ini boleh dikatakan proses kimiawi melalui tabung-tabung raksasa reservoir, kemudian memisahkan serpian batu, lantas baru dilakukan thermal dan chemical trapping hydrogenation atau refining, baru dihasilkan liquid fuels dan byproduct. Nah, proses ini cukup menelan biaya yang cukup tinggi, oleh karena itu belum lah secara pasti kita lihat dengan mata telanjang sebenarnya berapa total shale oil yang sudah dimiliki oleh Amerika Serikat. Yang jelas sudah banyak di pelabuhan dan port di Amerika Serikat bersandar kapal tanker yang ukurannya big size sebesar 1 juta barrel dari informasi teman-teman kita di sana, dari transportasi minyak yang telah melewati jalur Selat Hormuz ya, dari Timur Tengah, kapal tanker minyak Amerika Serikat sudah bersandar di sana. Nah, kalau dari proses inkonvensional melalui proses fracturing, kemudian dipercepat dengan retorting dan product recovery. Nah, ini adalah proses secara umum yang cost dan biayanya perlu dipertimbangkan lagi untuk menyatakan bahwasanya minyak di Amerika Serikat ini cukup murah gitu ya. Oke, yang jelas akhirnya saya yakin bahwasanya ekonomi global ini akan membaik dan permintaan minyak ini akan meningkat karena Saudi tahu bahwa ketika hal ini terjadi dari demand minyak yang cukup tinggi, maka harga minyak akan meroket lagi. Dan Amerika dan Arab Saudi pasti sangat senang ya, walaupun dengan defisit anggaran yang selama ini mereka terderita dengan penurunan harga minyak, namun pasti ada hadiah besar atau kompensasi dari penurunan harga minyak itu. Tidak mungkin kalau taraf negara yang sangat kaya dan brilian serta memiliki teknokrat-teknokrat dan profesor-profesor jenius tidak memiliki skenario dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tentunya memiliki sebuah benefit di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dari analisa teknikal masih terfokus dari time frame monthly, teman-teman semua tetap memerhatikan closing monthly untuk bulan Januari ya. Jikalau harga tidak menembus batas 37.73 untuk risk level di 423,6% Fibonacci breakout dari level harga 91.21, maka kemungkinan minyak ini akan rebound at least di angka 50-an dolar ya. Nanti teman-teman bisa lihat prediksi-prediksi minyak dari situs seperti Trading Economics, kemudian situs forecast.org, atau situs lainnya untuk memforecast minyak average untuk di harga oil di level 62 dolar per barrel. Oleh karena itu, dari skenario tersebut di atas dan kemungkinan harga minyak kembali normal, maka potensi untuk kita memasuki pasar minyak lebih konfirmasinya cenderung menunggu konfirmasi closing harga monthly dengan batasan risiko 37,373 dolar. Dari skenario yang kita sampaikan sebelumnya dengan batasan stop loss 33 dolar per barrel, harga 48.00 kemarin kita sudah entry, sekarang di angka 45, sempat di angka 43 kemarin. Berarti skenario buy 1 lot dan buy 2 lot sudah done. Masih menunggu kemungkinan harga rebound lagi dan level terakhir untuk posisi buy kita di angka 35. Dengan menggunakan money management dan konsep trading plan yang baik, maka ukuran tingkat resiko yang perlu kita alokasikan sebesar 580 juta dengan reward menarik sebesar 2,5 miliar. Pak Dwi, ini sekilas sekapur sirih untuk pembukaan morning briefing kita di pagi hari ini. Barangkali teman-teman ada pertanyaan seputar market, kalau tidak ada Pak Adi bisa tambahkan Pak. Oke, kalau saya punya data Pak mengenai masalah oil demand, ini tetap dikuasai oleh Amerika Serikat tentang permintaan sebesar 30,6 juta barrel per hari.
itu 2,4 permintaannya eh, sedikit daripada supply. Supply-nya kita melihat ke arah 94 poin sekian. Jadi ada selisih yang supply lebih besar daripada permintaan. Kemudian wajar saya kira kalau Arab Saudi pangsa pasar selain di wilayah Amerika Serikat, permintaan sangat besar 30,6 juta barrel per hari, yaitu di wilayah Asia Pasifik. Makanya pangsa kedua mereka potong harga untuk penjualan di wilayah Asia Pasifik ya, karena kan pangsa pasarnya cukup besar. Kemudian permintaan Amerika Serikat sendiri sebesar 30,6 juta barrel per hari, saya kira ditutupi dengan produksi sendiri maupun dari impor negara-negara lain termasuk dari Arab Saudi dan negara-negara lain. Saya kira dominasi Arab Saudi memang cukup kuat di sini dikarenakan persediaan foreign yang terjadi di Arab Saudi sangat melonjak dari tahun 2007 hingga ke tahun 2014 kemarin dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh trade balance mereka. Kemudian kita melihat dari data yang terlihat di layar juga 2009 sudah mulai Amerika Serikat memproduksi sendiri dengan shale oil-nya. Kemudian dia bisa berdikari dengan pasokan meskipun masih kurang untuk membiayai perekonomian mereka dikarenakan tingkat manufaktur yang meningkat juga. Namun perkiraan terhadap pertumbuhan dari China yang merupakan wilayah pangsa pasar kedua dari Arab Saudi maupun di Amerika Serikat maupun dunia sendiri terlihat juga akan turun di tahun 2015 ini. Saya kira tarik-menarik atau bargaining power Arab Saudi terhadap minyak masih tetap sama. Kalau kita melihat dari BEP, saya punya data di 40 barrel, 40 barrel yang terjadi di Amerika untuk shale oil. Saya kira harga-harga sekarang ini mengkhawatirkan produsen mereka dikarenakan kerugian yang akan dialami. Kemudian saya ingat kemarin angka 20 dan 25 sebagai batasan terhadap harga penurunan harga lebih lanjut dikarenakan kalau terus-terusan selama satu semester atau 2 semester mereka harga per barrel untuk kedepannya, Pak. Jadi memang betul kita mengambil posisi buy dengan kekuatan margin yang cukup untuk mengantisipasi terhadap lonjakan. Kemudian juga transaksi merupakan apabila nanti menyentuh ke angka 25 tambah menarik lagi, kita mengambil posisi buy juga semakin optimis ya, dikarenakan data-data yang kita sebutkan tadi. Demikian Pak Fauji, tambahannya silahkan lanjutnya. Oke, kita dari grafik ini memang agregat untuk shale oil, US oil, shale oil ini kurang lebih sekitar 2 juta barrel per hari ya Pak ya. Karena kalau digabung grafiknya dengan supply dari dunia, OPEC termasuk di sini dengan Amerika Serikat mencapai 76 juta barrel per hari ya ini. Tapi kalau di Amerikanya sendiri, supply-nya masih 2 juta dolar per 2 juta miliar barrel rata-ratanya ya. Dan sekarang produksi minyak mentah dari global sebagian sudah memangkas produksinya, sudah mulai menurun. Amerika Serikat terus menambah produksinya. Nah, dari konsep politik dagang dengan kondisi cost yang murah sekarang ini, justru kesempatan kita untuk menstok lebih banyak lagi sumber daya ini, dikarenakan ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, kemudian demand-nya cukup tinggi di masa yang akan
datang dan bahkan sekarang. Oleh karena itu logis kalau dengan penurunan harga minyak ini harusnya negara-negara yang memiliki sumber daya alam tinggi seperti ini terus mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan sumber daya alam baru ya dikarenakan deviation cost-nya ini bisa diukur secara umum tergantung penguatan mata uang lokalnya. Nah, dari teknikal coba kita lihat di time frame 4 jam sudah terdeteksi pattern double bottom nih saya kira Pak Dwi di area 44.33 agregat untuk double bottomnya. Kita tinggal menunggu formasi breakout di 46.34 untuk konfirmasi tren mulai reversal dikarenakan konfirmasi double bottom adalah reversal signal ya. Double bottom adalah reversal signal. Konfirmasi breakout di atas 46.34. Dua titik peak bottom 44.35 ini bisa kita ukur dengan menggunakan periode Fibonacci time zones. Kemudian kita ukur dari titik low terendahnya, kemudian dari titik low berikutnya, periode siklus. Oke, siklus periodik breakout pattern di 46.34 ini akan memicu extend price oil itu kurang lebih ya 46.34 di sini. Target 1 di 161,8. Di 47.49, kemudian barangkali ada skenario koreksi di sini, continuous di 261,8%, 49.49, dan minimum price di 23,6% di 52. Oleh karena itu, dari level area 47,50-an, kemudian 49.49, sampai di area 43.6. Dari preview support di sini kemungkinan yang lebih masuk akal untuk penyentuhan level preview support menjadi resisten di angka $52 per barrel dengan tingkat waktu ya, masih waktu yang bisa dicapai itu periode pertama di bulan 2 ya, di Februari tanggal 3. Ini kalau tidak salah juga di bulan 2 tanggal 3 Australia akan mengumumkan tingkat suku bunga RBA. Saya kira akan juga ada fluktuasi permintaan mata uang commodity currency Australia, kemudian pengaruh dengan trade balance dari Cina-nya juga Pak Dwi. Kemudian timing di time zone di bulan di ketiganya di bulan 2 tanggal 11 ya. Ini adalah estimasi dari prediksi zona waktu yang akan dia capai dari skala target 161, 261 dan 423 ada 3 wave di situ. 1 2 3 boleh kita lihat maksimum reach pencapaian uppingnya di akhir bulan 2 ya, estimate di angka 52.74. Saya kira demikian dulu morning briefing pagi hari ini Pak Dwi, terfokus untuk di oil. Teman-teman semua untuk transaksi mata uang Anda bisa melihat morning briefing kita di hari Selasa sesuai dengan time frame monthly, currency yang sudah kita prediksi untuk di area buy dan area sell dari kondisi yang sudah oversold di currency rival dolar lainnya. Demikian Pak Dwi dari Medan, selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Fauzi. Kesimpulan yang bisa diambil dari sekarang adalah penurunan oil dapat dimanfaatkan oleh kita semua untuk mengambil posisi, baik dalam posisi short maupun dalam posisi buy, dengan memanfaatkan tools-tools yang ada, kemudian dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Monex, sehingga terbuka luas juga
kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan ini di oil, dikarenakan harga yang terjadi sekarang merupakan harga-harga yang strength ya, atau harga yang terendah yang tercapai untuk saat ini. Kemudian dari data-data yang kami sampaikan juga menunjukkan bahwa pergolakan di oil masih cukup menarik untuk diikuti. Terima kasih morning briefing kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat bekerja.